Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang salah satu kawan saya yang merupakan konten kreator yang sekarang channelnya lagi berkembang pesat, yaitu Hanif Tamrin. Welcome, Mas, to the show. Thank you, Bang Binder. Ini luar biasa loh ini, Mas Hanif Tamrin. Dalam waktu 4 bulan, subscribernya sudah naik menjadi 125.000. Jadi nama channelnya Hanif Tamrin dan nama programnya, ini yang lebih ngeri lagi nih nama programnya. Football Morning Show. Ya, FMS. Nah, dan tayangnya setiap pagi. Dan jujur, teman-teman saya tidak pernah menyangka akan ada konten kreator yang membuat program seperti ini, membahas sepak bola, tayangnya pagi-pagi. Ini berarti orang sebelum berangkat kerja nonton program lo. Nah, ini idenya dari mana lo dapet? Dari naik KRL, Bang. Masa? Iya, beneran. Jadi mungkin Bang Binder juga ingat dulu kan gue pernah kerja di Shopee kan. Ini boleh disebutin namanya. Iya, gak apa-apa. Jadi dulu pernah kerja sama Bang Binder. Iya, iya. Betul. Karena waktu itu gue tinggalnya di BSD. Oke. Kantornya di SCBD. Oke. Gue sering naik KRL, Bang. Oke. Nah, pas perjalanan naik KRL itu tuh banyak banget orang-orang yang emang lagi gencet-gencetan tuh nonton konten favoritnya. Nah, gue tuh kadang kan suka udah kegencet kan nggak bisa ngeluarin HP, jadi gue suka ikut nonton, Bang. Orang megang HP dia lagi nonton apa, gue suka ikut nonton Bang. Gitu. Jadi kayak ternyata emang jadi habit dan udah pada pakai headset gitu. Iya. Nah, jadi itu jadi menginspirasi gue kayak ketika mau bikin bola, pasti kan rata-rata kan konten kreator bola tuh ngepostnya tuh di malam, Bang. Betul. Sore atau malam ya. Jadi gue berpikir kalau misalnya gue harus ngepost di jam yang sama, kayaknya agak lebih susah buat gue dapetin attention. Makanya gue berpikir, kayaknya gue mungkin coba di pagi aja. Karena pagi itu kan biasanya paling update. Iya, Karena orang memulai hari. Dan biasanya orang nunggu update-nya di malam. Nah, gimana kalau mereka dapetin update itu dulu pagi-pagi banget dari gue? Berarti kan jadi seenggaknya menang start gitu. Seenggaknya bisa dapat attention, kurang lebih gitu sih, Bang. Iya, artinya lu harus nunggu dong untuk hasil. Karena ada sekali yang gue collab sama lo, tapi terus lu bahas tentang MU. Iya. Lu nungguin jadi? Jadi kita nungguin, Bang. Jadi tuh wah, luar biasa. Biasanya kita ada jedanya, kita bikin materinya sampai jam 9 malam, grafisnya udah ready semua. Kalau ada pertandingan yang jam 3 tuh kita tungguin, kita jeda dulu. Kita bangun jam 5 atau enggak produsernya bangun jam 5. Itu baru akhirnya kita recap apa sih takeaway dari pertandingan ini. Baru langsung di-tag di jam 5.30 tayang jam 7. Iya, makanya itu yang paling update itu sebenarnya yang dari Football Morning Show. Ya kan, dan sejauh ini lu melihat responnya dari viewers, ini adalah yang usianya berapa saja? Kan biasa ada tuh di analytics tuh. Ya mostly masih milenial sih, Bang, yang nomor satu mayoritasnya sekitar 60% tuh masih millennials. Nah, baru follow up dengan Gen Z. Gen Z itu udah sekitar hampir 40% lah, 37% something lah. Baru sisanya yang emang udah agak tua dikit nih, yang nonton serial mungkin. Gitu kan. Ya kurang lebih proporsinya gitu, Bang. Iya, dan satu hal yang positif juga nih teman-teman yang saya perhatikan dari programnya Football Morning Show, yaitu bahas Serie A saja bisa naik. Iya, gua gak pernah loh naik bahas Serie A itu. Serie A La Liga, tapi di lu punya naik kenceng juga. Dan informasi yang lu kasih, kok ada beberapa yang kan gue nonton karena waktu gue sarapan biasa jam 8 gue nonton yang udah ini yang udah mulai. Dan ada beberapa informasi lu bisa tampilin quote dari orang yang bersangkutan, itu lu dapat info dari mana? Gue gak dapet itu sebelumnya. Jadi banyaknya tuh gue subscribe berbayar, Bang. Jadi kayak Gazzetta dello Sport itu sekarang ada berbayarnya. Atletik kan berbayar. Gitu. Terus kalau di Italia ada beberapa kayak Tutto Sport. Banyak lah channel-channel, tapi yang mereka bikin piece yang benar-benar itu membership subscriber lah. Jadi bayar sekitar 20 euro, 15 euro setiap bulannya dididak, tapi kita bisa dapetin eksklusif interview, kemudian juga kayak analisa yang bikin ngebantu kita buat ngerangkum. Kan kalau pertandingan itu kalau misalnya boring 0-0, kan kita juga bingung mau ngebahas apa kan, Bang? Nah, dari beberapa jurnalis di luar itu kadang suka ngasih POV kayak bahas ini aja. Dari pertandingan yang dreadful kalau kita bisa bilang gitu. Nah, itu akhirnya membantu gue juga buat nulis. Makanya gue selalu POV-nya adalah takeaways pertandingan. Jadi apa sih yang bisa kita petik dari pertandingan ini gitu. Selain sama cuman bacain statistik doang, tapi ada sesuatu yang bisa kita petik gitu. Dan salah satu wawancara yang gue lihat di channel lu itu dengan Fabrizio Romano itu hebat juga itu. Itu lu udah kenal sebelumnya atau
Gimana itu caranya lu bisa kontak dia? Oke. Apa dari Instagram? Jadi enggak bang, jadi gini bang, jadi dulu tuh gue punya mimpi buat collab sama Fabrizio. Oke. Gue ngerasa kayak, nih orang kok bisa sejago ini. Oke. Nah, gue punya konsep kayak, yaudah gimana ya kalau misalnya dia datang ke satu episode, tapi kan gue belum punya channel bang. Oke. Nah, pada saat itu kan gue kerja buat satu brand, gue lebih mikirin impact. Jadi akhirnya gue akhirnya collab-nya di channel konten kreator lain kan. Perdana pada saat itu. Nah, setelah gue berdiri sendiri, nah itu akhirnya gue tercetus, ya udahlah gue collab sama dia langsung aja. Nah, cara kenalannya tuh sebenarnya gini bang. Dulu kan gue kerja di City. Oke, iya betul. Ada teman gue namanya Nat Blackhaven, dia itu social media manager di Manchester City, pindah ke Juventus bang. Oh, oke. Jadi dia pindah jadi social media manager Juventus 2 musim kalau nggak salah. Terus di background gua ketika ada di e-commerce itu kan gua ngundang Cristiano Ronaldo jadi BA. Pernah. Betul pernah. Nah, jadi gua pernah syuting tuh buat live stream sama dia. Buat di persiapan di Turin, di broadcast ke beberapa negara lain. Dari situ gue kenal banyak orang bang. Jadi kenal salah satu marketing manajernya Juventus dan lain-lain. Jadi gue iseng gue tanya, gue lagi nyari kontaknya Fabrizio Romano, ada yang punya nggak gitu. Terus padahal gue udah nanya, kan sebelumnya gue di Inggris kerja di BBC. Pernah juga? Gue pernah di BBC di desk Southeast Asia. Gue tuh nanya ke yang desk Eropa, kan sesama jurnalis saya punya gitu kan. Mereka bilang nggak kenal, terus akhirnya ya dapetnya dari teman-teman di Juventus. Jadi Nat itu nge-refer gue ke Red, ada orang manajer marketing keturunan Cina. Dia ternyata kenal secara personal. Nah dia reach out ke Fabrizio, dia bilang nanti ada temen gue namanya Hanif akan kontak lu. Dia orangnya baik gini. Tolong di reply. Ya gue dikasih nomornya Fabrizio langsung, ya udah gue chat dan langsung dibales bang. Oke. Oh iya, gue udah dengar dari Red, katanya apa yang bisa gue bantu. Nah terus gue jelasin, gue mau bikin ini dan dia alhamdulillah welcome. Iya, dan yang viralnya itu yang lu nanya dia soal Jahit Ses. Benar. Iya kan itu viral banget itu kemana-mana tuh. Banyak yang ngutip bang, alhamdulillah. Iya, biasa begitu. Sekarang banyak media di sini masih yang biasa ngutip loh dari konten kreator loh, iya kan? Ya asalkan benar jangan yang aneh-aneh nanti dikutip, ya kan? Betul. Oke. Tadi lu sempat mengatakan lu kerja di City juga, ya kan? Apakah lu satu-satunya orang Indonesia di sana saat itu? Yang bekerja dengan City? Pada saat itu ya. Oke. Kalau kita tarik sebelumnya lagi itu ada banyak beberapa, tapi nggak kerja di City-nya bang. Oke. Jadi mereka remote. Misalnya yang pertama mencetuskan tuh Pak Dalipin. Nah dia tuh di London karena dia juga dulu pernah kerja di BBC sama kayak gua. Pathway karirnya. Dia stay di situ, tapi dia nggak breathe and live day to day. Gimana sih rasanya kerja di klub yang memang Premier League gitu. Lu kerja sebagai apa di City pada saat itu? Title-nya bang ya, International Content Producer Media Innovation. Jadi ada Virzi juga, tapi Virzi kan di Newcastle. Jadi beda banyaknya tuh remote bang. Jadi sekali-sekali aja datang ke situ. Nah pada saat gue interview, itu kan gue lagi kerja di BBC bang. Iya. Jadi gue udah ngerasa cukup nyaman, gue tinggal di London. Betul. Semua akses gampang. Gue tinggal di City Central, kantor gue di BBC keren banget. Hari-hari gue ketemu Taylor Swift, Ed Sheeran biasa aja bang. Karena emang mereka biasa main ke BBC One kan. Jadi kayak kayaknya udah oke deh gitu. Iya. Confidence lah. Iya enak lah ini kerjaan gue. Nah terus tiba-tiba di milis wartawan tuh ada lowongan untuk produser di sana. Nah, gue coba interview, ternyata mereka melihat quality yang dibutuhkan ada di gue. Gue tanya, gue belum pernah ke Manchester bang. Manchester kan emang nggak ada apa-apa ya, gitu. Iya bang, cuma ada mall doang namanya Andel. Abis itu ya University of Manchester. Bola, 3 itu doang isinya. 3 itu aja. 3 itu doang. Jadi beda dengan London lah. Wah, London kan rame banget itu. Gua selama di London nonton bioskopnya nggak pernah bang. Saking banyaknya kegiatan yang bisa lo lakuin di situ. Nah, jadi ketika gue dapat opportunity itu dan ditawarin, gue bertanya apakah gue akan mendapatkan kesempatan untuk every single day ketemu pemain, gue bisa lihat mereka latihan, gue bisa cover pertandingan di stadion, setiap pertandingan, dan mereka bilang ya we're looking for that, dia bilang gitu. Dan akhirnya itu yang nge-trigger gue, opportunity dan experience-nya beda nih, gitu. Ya udah deh, kayaknya gue mau coba deh, gitu. Makanya gue nggak pernah miss satu pertandingan pun dari City selama gue ada di situ, karena gue ngerasa kayak ini kayaknya experience yang walaupun cuman Carabao Cup bang. Walaupun cuman Carabao Cup gue nonton gitu. Terus Liga Champion
lawannya Gladbach, lawannya dulunya Sevilla, dulu betul. Juventus, gue tetap nonton bang. Walaupun bukan Madrid gitu ya, atau gue tetap nonton gitu. Jadi karena kalau di situ tuh dulu Manchester City fansnya nggak biasa nonton Liga Champions bang. Oh begitu. Karena dia Rabu malam, besok kerja. Oh iya betul. Bayar lagi. Benar. Mereka lebih terbiasa nonton FA Cup ketimbang nonton Liga Champions karena tradisinya puluhan tahun nggak pernah main Liga Champions. Iya betul benar. Jadi buat mereka ini betul. nggak perlu gitu. Iya. Nah makanya sering mungkin dilihat awal-awal City nih diakuisisi main Liga Champions agak kosong Liga Champions ya. Oh iya. Premier League-nya penuh gitu. Apalagi FA Cup, mereka pengen banget juara tuh dulu ya. Karena yang mungkin juara tuh FA Cup, nggak mungkin juara Liga Champions. Yang kemungkinan juaranya, betul, atau Piala Liga, sekarang Carabao namanya. Iya Carabao betul. Makanya itu generally lebih penuh. Gitu bang. Nah gue merasakan kayak, dan ini kan ada batas waktunya. Pada saat itu gue datang lagi election lagi bang di Inggris. Nah, election ini. Perdana Menteri. Pemilu. Oke pemilu. Iya. Dan ketika itu partai yang berkuasa adalah partai Tory. Tory itu konservatif. Tory party itu konservatif dan memang kampanye Brexit bang. Oh begitu. Campaign jargon yang dijual Brexit, jadi akan lebih sulit untuk Brexit ya. Orang-orang yang non-British mendapatkan opportunity pekerjaan. Jadi gue udah sense tuh, wah berat nih, gue harus semua pertandingan harus gue datengin. Karena gue nggak tahu kapan momen gue harus pulang. Iya benar. Gitu bang. Jadi bahkan sekarang yang tinggal di Uni Eropa pun untuk bisa kerja di Inggris harus apply visa kerja. Iya beda lagi udah. Dan requirements-nya tuh benar-benar rumit banget. Rumit ya. Nah, akhirnya setelah 4 musim, 5 musim, akhirnya gue selesai. Gitu. Selesai di sana ya. Oke, lu sempat juga ketemu pemain. Tiap hari dulu bang. Tiap hari ya. Jadi dulu nih bang, ke kantor nih. Jadi di yang hebat di sini kan klub kaya bang ya. Ini mau sorry nih, gitu kan. Klub kaya nih. Makanan itu buffet bang. Iya betul. Buat biasa begitu. Kalau di Manchester United kan udah diberhentikan tuh makanan. Iya benar, baru-baru. Iya. Efisiensi. Tapi kalau di City emang buffet bang, buat karyawan juga silakan. Iya. Jadi itu ada cold station, hot station, sup, roti, kopi. Mantap lah ya. Semuanya tuh bebas, lo ngambil aja tinggal tap aja. Nah, iya. Ada satu mesin kopi tuh enak banget bang di sana. Di lantai 1. Dan saking enaknya tuh mesin kopi, lu biasa tiap pagi kalau lu ngantri kopi, belakang lu Yaya Toure, Jesus Navas tuh biasa bang. Biasa aja ya. Biasa aja gitu. Jadi kayak oh ya udahlah gitu. Jadi kalau ditanya ketemu pemain ya ketemu pada saat kayak gitu. Atau gue cover latihan Liga Champion. Karena ada open training tuh. Iya betul. Nah yang paling seru tuh sebenarnya reaksi setelah pertandingan. Jadi tuh kita mesti gantian bang. Kalau di match day, produser tuh rotate. Jadi kayak siapa yang harus nge-cover kutipan dari pemain yang cetak gol untuk City TV. Nah, biasanya siapa yang tugas tuh di rotate, nggak selalu produser Inggris. Gua karena banyak Spanish speaker. Yes. Nah, itu kita ngambil reaksi dia. Ya nanya. Biasanya kalau di era gue dulu, yang pasti mau ngomong ya Jesus Navas lagi, Fernandinho lagi gitu. Karena yang lain males bang. Aguero tuh kalau ditanya kayak gue nggak bisa bahasa Inggris, alasannya gitu. Padahal dia bisa. Iya betul. Memang pemain-pemain Argentina ada yang begitu juga, gak semuanya. Gitu. Mungkin itu juga salah satu alasan Messi nggak mau ke City. Iya bisa jadi. Phil Foden tuh, aduh bang, Phil Foden bang. Kenapa dia? Gak mau nggak mau di interview. Gak mau bang. Susah ya. Padahal dia lagi bagus-bagusnya, dia yang bawa Inggris juara kan? Iya, dia U17 ya? Nggak welcome lah gitu. Oh begitu. Intinya dia orangnya reserve atau apa sih, tertutup lah gitu. Oke, artinya nih lu sudah mendapatkan begitu banyak pengalaman di City, ya kan, interaksi dengan pemain, lu ngelihat pertandingan ya. Mungkin lebih dari 100 pertandingan yang lu nonton dari City secara keseluruhan. Terus setelah itu lu kembali ke tanah air? Iya. Oke, setelah lu kembali ke tanah air, gabung ini? Iya, ditelepon sama Pak Edi waktu itu. Gue nggak tahu PSSI, oke. Kan beliau waktu itu Pangkostrat. Iya. Pangkostrat bang. Oke. Betul. Lalu serem lah tiba-tiba ditelepon Pangkostrat suruh ketemu. Oke. Gue nggak tahu dia siapa bang. Jadi waktu itu lagi proses pemilihan ketua PSSI yang baru. Oke. Nah, gue bahkan nggak tahu calonnya siapa. Oh begitu. Nah, ada dari kubunya Pak Edi yang nelpon gue karena dia tahu gue kerja di situ. City. Iya. Nah, pas gue pulang, dia ceritalah. Ini dia bakal kepilih. Oke. Gue pikir itu ya kayak orang cerita di warung kopi aja. Iya. Karena kan obrolan warung kopi. Karena gue kan nggak ketemu sama orangnya langsung. Iya, betul. Lewat perwakilannya dia. Iya. Dan selang sebulan beneran kepilih dia. Terus tiba-tiba gue ditelepon suruh ke Kostrad. Oh. Mas boleh ke Kostrad? Interview?
Enggak, jadi buat langsung ketemu sama dia, terus dikasih tahu jabatan gue apa. Oh, langsung ya? Langsung, jadi pada saat itu antara gue di Timnas atau gue di direktur media. Akhirnya dia naruh gue di direktur media. Direktur media, gitu. oke. Karena dia ngeliatnya gue kayak ngobrolnya enak sama media gitu. Oke, tugas lu apa sebagai direktur media? Maksudnya, oke, memang lu harus kasih informasi. Ya kan, apakah lu pada saat itu jubirnya atau seperti apa? Quote unquote kayak jubir sih bang. Jadi sebenarnya kan mungkin karena sekjennya baru pada saat itu agak kagok dan nggak se-welcome itu sama media. Sementara media Indonesia kan terkait Timnas dan PSSI kan Bang Binder tahu lah ya, kritis. Tinggi banget. Iya, kritis juga. Iya, jam 1, jam 2 pagi tetap bisa di-chat gitu. Dan kalau misalnya sekjen nggak balas tuh biasanya bisa jadi percikan-percikan gitu. Nah, makanya gue mencoba memanage itu gitu. Itu yang satu. Terus yang kedua, mungkin kerjasama sama konfederasi dan juga FIFA. Jadi itu yang eksternal. Itu yang eksternal. Jadi misalnya tuh FIFA tuh kan ada FIFA program tuh bang. Nah, mana yang mau kita apply di PSSI untuk kita bisa dapetin uangnya bang. Misalnya anggarannya. Jadi misalnya usia muda. Kayak gimana persiapannya atau kompetisi yang mau diikutin. Usia muda ini apakah itu grassroots development atau liganya? Dua-duanya bang. Oh, dua-duanya. Jadi misalnya kalau kita mau bikin Liga U berapa, nah itu ada post budgetnya di FIFA, kita apply, ada terms and requirements yang mesti kita penuhi untuk akhirnya subsidi itu masuk. Nah, terus juga misalnya kayak wasit bang. Wasit ada refreshment kepelatihan wasit atau sertifikasi AFC-C, BA. Itu kita bersurat bang. Nah, yang paling absurd bang, gue negoin denda bang. Itu paling absurd. Jadi tuh dendanya kenapa? Nah, kita tuh dulu setiap timnas main banyak flare bang. Oh iya, betul. Satu flare itu sering itu. Satu flare itu dendanya bisa sampai 1 miliar. Wow. Satu flare nyala ya. Nah, ketika gue masuk, keuangan PSSI jelek banget bang. Iya. Dan ditambah lagi sama utang. Utangnya itu dari yang sebelumnya dari flare aja sekitar 12 miliar. Nah, gue akhirnya sama tim disiplin dari FIFA itu gue minta dicicil. Jadi nggak ada yang kepikiran untuk ini dicicil aja. Jadi harus dibayar di depan gitu. Gue bilang nggak bisa. Ini gue baru administrasi baru. Ada program ABCDE. Uang dari FIFA masuk segini. Terus gue berpikir kalau gue bayar denda, gimana? Nggak kepake juga. Kan gue harus tekokan sama bendara umum PSSI kan. Terus gimana? Dari mana pos budgetnya? Sementara hak siar timnas udah ngunci dari administrasi sebelumnya. Oh, untuk berapa tahun ke depan? Untuk berapa tahun ke depan. Jadi uangnya tuh nggak 100% di depan. Jadi kayak udah banyak yang kepake juga. Nah, untuk operasional yang sebelumnya lah. Jadi susah bang. Jadi akhirnya gue minta dicicil. Dicicil setiap bulan 4 tahun bang. Gue minta 4 tahun. Saking gue, boleh nggak? Akhirnya awalnya dia setahun. Nggak bisa. Gue bilang nggak ada duit. 4 tahun. Gue bayar 4 tahun. Gue bilang. Dikasih bang. Jadi itu sebenarnya masalah komunikasi aja lu. Iya, masalah komunikasi aja. Iya. Jadi untungnya gue tuh orangnya tuh berasa sobri aja gitu. Orang-orang FIFA tuh gue baik-baikin gitu. Gue sobri-sobrin aja. Padahal yang gue dengar dari beberapa kawan gue yang pernah interaksi dengan official FIFA, itu berat loh. Mereka kaku banget loh. Kaku banget. Iya kan? Iya. Mereka kaku, bahkan kadang-kadang mereka tuh nggak mau kompromi mereka. Iya. Mungkin karena maksudnya dia kenal siapa yang gue kenal gitu-gitu loh. Oh iya, itu efek juga. Iya, itu efek. Pas gue kerja di sini dia nanya lu report ke siapa, gue report ke ini. Lu kenal Ferran, lu kenal ini, gitu-gitu. Jadi dia kayak oh iya, enak, betul. Lu begini, oke dia bilang gitu. Ya. Oke, waktu lu kerja di PSSI yang kalau menurut netizen kita salah satu federasi terbaik di dunia, Mas. Bang. Iya benar. Iya, karena yang paling dikenal ketuanya. Iya kan, yang paling dikenal. Iya benar. Dari era ke era bahkan ada yang sampai tahu loh. Iya. Dari era yang sebelumnya tahun 90-an. Ketua PSSI Italia aja kita nggak tahu siapa bang. Nggak tahu. Padahal udah juara dunia berapa kali bang. Spanyol, Argentina kita nggak kenal. Argentina, Spanyol. Iya. Tapi di sini kenal, semua kenal. Oke. Pada saat lu masuk, kan pada saat itu pelatihnya Luis Mia. Tapi kan Luis Mia nggak langsung. Betul. Kan terpilih dulu. Iya kan? Edi Ramayadi terus kemudian Luis Mia masuk. Ya kan, karena ditunjuk sebagai pelatih. Nah, itu untuk memilih Luis Mia seperti apa prosesnya? Apakah memang dari awalnya sudah ini? Memang dia akan dipilih atau gimana? Jadi ada tim teknis kan, dulu ada Om Danurindo. Dia direktur teknik kan. Iya. Ada Pak Ade Wellington sebagai sekjen. Ada Pak Fani waktu itu yang jadi wakil sekjen. Jadi ada 3 nih, mereka rembukan dengan approval Pak Edi. Ada 3 kandidat bang pada saat itu. Ada 1 pelatih Prancis kalau gue nggak salah, 1 Luis Mia, satunya lagi gue lupa siapa. Nah, gue masuk ke dalam membantu proses penunjukan dan segala macam ketika itu udah mengerucut jadi 2 nama.
Oke. Nah, dan akhirnya yang dipilih itu Luis Milla karena pada saat itu ada urgensi untuk bikin namanya Villanesia. Oke. Dari itu kalau nggak salah dari Om Danur juga ya? Om Danur juga. Betul kan? Bener. Itunya filosofinya. Filosofinya. Kan? Ya, betul. Tapi belum dibentukkan jadi sebuah program scripted gitu. Oh, scripted. Oke. Jadi masih dalam konseptual. Oh. Nah, kemudian dibantulah sama Milla itu. Karena salah satu pertimbangannya dia akhirnya dipilih karena nggak hanya dia jadi pelatih kepala Indonesia, tapi dia juga mau membantu development dari youth dengan membuat konsep Villanesia ini. Jadi itu yang namanya filosofi lah. Filosofi permainan Indonesia. Betul. Nah, itu yang akhirnya dirumuskan dalam bentuk skrip-skrip itu, Bang. Jadi kayak begini, kayak gaya mainnya begini. Karena pada saat itu konsepnya adalah karena kita badannya itu nggak kayak Eropa. Iya, betul. Itu betul. Iya. Idealnya ini gue pernah dengar nih, Luis Milla pernah ngomong ke media juga. Iya. Dan kekuatan kita tuh jadi itu dia ingin menekankan kekuatan orang Indonesia tuh di mana? Itu di kecepatan, Bang. Dan wing kalau nggak salah dia maunya mainnya dari sayap. Betul. Sayap kita tuh bagus-bagus dia bilang dan memiliki skill individu yang cukup oke. Makanya dia ingin fokus ke kekuatan kita ketimbang memperbaiki kelemahan. Betul. Nah, jadi akhirnya itu kenapa dia dipilih? Karena presentasinya dia, konsepnya dia dan dia juga kan waktu itu juara di Spain muda kan? under 19 atau under 21. Dia menang Euro kalau nggak salah. Betul. Nah, itu akhirnya jadi pertimbangan untuk manajemen saat itu memilih dia. Nah, gue itu masuknya ketika udah masuk ke kontrak, kemudian mempersiapkan dia akan tinggal di mana. Tapi lu sempat interaksi nggak sama Luis Milla sebelum dia terpilih? Selalu, Bang, karena kan begitu. Lu yang ini communicate. Apapun media mau ketemu sama dia tuh harus lewat gua. Sampai gua pernah dipetisi, Bang, gara-gara Milla gua diturunin. Gara-gara tuh asli, Bang. Gua pernah dipetisi. Turunin dari mana? Dari direktur media PSSI untuk gua dipecat. Karena gua bikin policy gini, Bang. Kan nggak mungkin ya. Oh, lu bikin polisi ke media. Gua bikin polisi ke media, teman-teman media mungkin kaget aja sama approach gua. Jadi gua tuh mikirnya karena gua biasa di City tuh seminggu sekali. Press conference. Iya. Gua bikin seminggu sekali, Bang. Mereka nggak maunya kalau perlu doorstop. Doorstop sih ada. Maksudnya gue mengakomodir kalau memang ada ininya, tapi jangan sampai batas jam tertentu. Kalau bisa ya biarin dia juga ini press kan. Juga lah. Nah, gue bikin press con rutin setiap minggu. Nah, kayaknya tuh ada turbulensi kayak dari kebiasaan A ke kebiasaan B. Ya, which is wajar lah. Iya. Nah, akhirnya gue sempet ya ada beberapa yang merasa kok ribet ya gitu. Padahal gue cuma meminimalisir gitu, kurang lebih gitu. Oke. Terus dengan sekarang timnas kita yang hampir lolos ke Piala Dunia, ya tentu waktu dengan Luis Milla kan dia nggak selesai. Ya kan cuma 2 tahun atau 2 tahun setengah. Tapi lu berapa lama di PSSI? Gue belum nanya nih. Setahun lebih dikit, Bang. Kok sebentar? Sebentar, Bang. Cuma setahun lebih. Ada apa? Iya, karena kan susah ya, Bang. Pada saat itu kan sebenarnya merging antara administrasi baru, orang-orang yang benar-benar baru, benar-benar bersih, benar-benar ingin merubah sesuatu, ketemu sama orang-orang lama. Nah, jadi tuh politiknya kenceng banget, Bang. Di dalam. Jadi 6 bulan gua bertugas, sekjennya udah mental. Sekjennya mental maksudnya sekjennya apa? Udah dipecat. Masa? Iya, Bang. Lupa gua. Ada ya? Ada. Jadi sekjennya lagi dipecat melalui rapat exco. Jadi ketum lagi ke Malang, waktu itu lagi pertemuan Kostrad. Sekjen lagi ke Malaysia, waktu itu pertemuan sekjen. Tiba-tiba ada rapat exco, keputusannya sekjen dipecat. Nah, akhirnya waktu itu menjadi PLT kan? Iya. Jadi PLT gitu kan? Segala macam lah itu dinamikanya. Nah, di situ, Bang, pelan-pelan tuh gue mulai tidak dilibatkan pada saat FIFA datang gue nggak di CC. Padahal gue direktur medianya, kan aneh ya? Direktur medianya FIFA datang, tapi gue nggak tahu. Terus lu gak dilibatkan? Gue gak dilibatkan, jadi kayak wah ini kok ada apa gitu. Dicuekin, artinya biar lu kalau bisa keluar aja. Nah, gue kan orangnya nggak mau, kalau gue nggak berkontribusi ya jangan. Gak enak. Akhirnya gue. Nah itu karena lu profesional, sama seperti gue kalau memang nggak merasa berkontribusi, udahlah, nggak perlu juga kita di sana. Nah pada saat itu kan memang penggantinya akhirnya sekjen tetapnya Ratu Tisha. Nah pas Tisha masuk bulan kedua tuh gue submit resignation ke Tisha. Gue bilang, Tis kayaknya lo emang udah pengen bikin tim lo sendiri, gue juga udah banyak kali libatin dengan ini dan itu, jadi kayaknya gue mundur aja. Nah, pada saat itu pun ketum udah persiapan untuk kampanye jadi gubernur di Sumatera Utara. Jadi abang bayangin, gue nggak sekjen yang nunjuk gue sebelumnya udah nggak ada, ketumnya nggak pernah di Jakarta, nggak pernah ketemu lagi karena lagi sibuk. Terus gue ke kantor, terus tiba-tiba ada FIFA nih gitu kan. Gue nggak tahu, Bang, gitu. Ya kan nggak enak, Bang. Jadi udahlah, mendingan gue kerja yang lain aja gitu. Iya.
Makanya gue ke Commerce lah itu. Ya jadi kembali ke pertanyaan gue yang tadi sempat, karena gue tanya berapa lama lu di PSSI. Sekarang dengan timnas kita yang hampir lolos World Cup, dengan Luis Mia kan memang yang gue inget tuh gagal tuh di SEA Games. Baru mainnya bagus tuh, tapi kita kalah lawan Malaysia kalau nggak salah. Terus di Asian Games kita kalah lawan Uni Emirat Arab, adu penalti, tapi gue suka sekali permainannya. Tapi sekarang kan lu lihat baru-baru ini timnas kita hampir lolos loh ke World Cup. Sure. Ya, hanya tinggal 180 menit. Ini gue selalu nanya ke setiap narasumber yang hadir di sini, lu pernah gak sih imagine, ya kebayang gitu, timnas kita akan punya chance seperti itu? Apalagi lu sebagai orang yang pernah bekerja di PSSI gitu. Kalau dulu persiapan timnas seperti apa? Kan kalau sekarang kan timnas di hotel bintang 5, ya kan shuttle busnya aja keren, ya kan pemain-pemain di endorse kiri kanan, ya kan social media udah, ya gak timnas gak makan lah, ya kan siapa sih yang gak bahas timnas? Walaupun banyak juga yang udah tutup podcast. Tapi ini Triple B masih berdiri, ya kan? Ya tapi ini apa? Nah, lu pernah kebayang gak sih? Wah gila nih timnas kita mau lolos nih. Dulu tuh Bang, kalau timnas mau main, ketum, bendum, sama yang di atas-atas tuh telepon-teleponan. Siapa yang mau nalangin nih? Dana Bang. Buat pesawat, buat apa? Itu tuh kita sampai gitu Bang. Jadi dulu saking susahnya itu yang ditinggalkan sama administrasi yang lama dengan kondisi keuangan kayak gitu. Terus juga akhirnya kita kadang minta tolong sama official broadcaster kayak lu ambil deh turnamen ini tapi dibayar di depan gitu-gitu Bang. Dan banyak akhirnya memang individual yang memang di atas-atas yang nalangin kayak ketum, bendahara umum, waketum yang memang punya cash reserve untuk akhirnya. Itu kenapa mereka di-respect banget sama stakeholder dari sepak bola Indonesia. Kans Indonesia bisa kayak sekarang itu udah beyond sih menurut gue. Itu yang membuat akhirnya memang harapan kita tuh kan timbul, dan yang magical dari sepak bola itu kan sejenak itu mengeluarkan kita dari problem-problem kita di hari-hari biasa. Dan akhirnya itu menyatukan kita. Yang tadinya memang mungkin ada perbedaan akhirnya jadi sama. Dan itu kan spirit togetherness itu yang memang magical di sepak bola. Nah itu yang gue ngerasa kayak, oh timnas ini tuh punya itu. Sesuatu hal yang menyatukan kita bersama dan eventually bikin kita semua kecewanya bareng-bareng juga kemarin gitu. Karena udah diberikan harapan yang begitu tinggi, ternyata nggak bisa get over the line gitu. Kadang ya kayak gitu sih Bang. Iya, dan yang gue respect satu hal tentang lo ini jujur ya, ini kan gue nggak bohong lah kalau di channel ini, bahwa lu salah satu yang kalau gue ngeliat tuh netral. Lu berbicara tuh secara objektif. Betul. Tentang Sintayong yang diganti, dan juga penunjukan Kluivert, dan juga kegagalan timnas. Betul. Lu melihatnya bahwa itu sebuah kesalahan mengganti pelatih di tengah jalan. Dan lu sempat di salah satu platform, pokoknya masuk di FYP, lu tuh bahkan sempat kritisi kenapa Kluivert ini harus ganti lagi ke 4 pemain bertahan. Ya ada lu ngomong, gue lupa lah, ini benar, pokoknya adalah FYP. Lu sempat ngomong kenapa gak udah pakai aja 3 center back yang udah terbukti. Ya kan? Seperti itu. Itu gue sangat respect kepada lo. Tapi yang gue ingin menanyakan kepada lo nanti dulu soal kegagalan. Tapi ini timnas bisa sampai hampir melangkah ke Piala Dunia. Faktornya menurut lo apa? Faktor kunci lah. Ya faktor kunci pastinya kan naturalisasi ya Bang. Jadi itu yang mungkin perbedaan Luis Mia sama sekarang. Kalau yang di eranya Luis Mia secara kualitas permainan tapi kan ramuannya memang pemain asli sini. Iya. Apapun itu, walaupun ingredientsnya bagus, pemain naturalisasi itu punya satu level lah menurut gua secara kualitas individu nih Bang, yang emang udah terbiasa baik postur, stamina maupun yang menurut gua paling penting dan membedakan di level internasional adalah decision making Bang. Jadi lu ketika udah di situ, itu bedanya mungkin pemain lokal sama yang udah main di Eropa. Itu fakta. Itu fakta. Dimana decision makingnya tuh one step ahead. Contoh kalau Tom Haye megang bola, dia udah bisa ngelihat gitu Bang, siapa aja, dia udah scanning, dia udah intinya gitulah. Nah, jadi dengan ingredients yang memang sedikit di atas eranya Mila, tugas pelatih ini kan membentuk itu jadi tim. Dan pendekatannya Sintayong menurut gua adalah pendekatan dengan secure defensive. Di mana rata-rata kalau lu main di turnamen, bukan liga ya Bang ya. Kalau turnamen kan pertandingannya cuma 7-8. Betul. Ya nggak ada salahnya lu main pragmatis. Untuk dapat hasil. Hasil yang positif. Dan lu memang punya plan yang jelas, nggak cuman defense for the sake of defense. Tapi lu tahu transisinya untuk gimana caranya akhirnya itu bisa punya skema, bisa dicetak gol juga. Dan itu yang gue lihat oke banget secara komposisi lokal dan naturalisasinya. Perannya jelas gitu Bang. Nah itu yang membuat akhirnya kita
ada di level itu. Oke. Nah, kemudian nanti gimana itu dirubah di tengah jalan kan itu menjadi suatu perbincangan yang berbeda, Bang. Gitu. Itu yang rame, ya kan ketika dia diganti. Tapi gue selalu mengatakan dan gue ulangi lagi, yang mau ganti pelatih silakan. Negara-negara lain juga ganti. Tapi lupa Patrick Kluivert, bos. Ngeri-ngeri sedap. Pada saat gue lihat ini rekam jejak dia. Lu melihat penunjukan Patrick Kluivert nih apakah sebagai gambling saja atau ada reason lainnya nih? Gue kan sebenarnya gini, Bang, gue tuh kan kayak netizen lain yang ngelihat ini dari luar aja, karena gue udah nggak di PSSI. Iya, betul. Nah, pada saat itu, keputusan yang diambil sama manajemen PSSI, gue ngerasanya make sense karena isu yang diangkat kan isu ruang ganti yang nggak jelling. Di mana pemain-pemain yang sekarang value-nya udah mahal ini punya certain ways of connecting to each other gitu kan. Dan penunjukan sosok yang mungkin familiar sama mereka bisa menetralisir turbulensi itu. Ya kayaknya make sense gitu. Tapi begitu itu diterjemahkan menjadi taktik, persiapan, itu different question, Bang. Dan ternyata pengambilan keputusannya yang digadang-gadang kayak ini satu jadi tactician, satu jadi yang akan di-respect di ruang ganti. Ini nggak jalan nih, Bang. Nggak jalan dan akhirnya bikin itu menurut gue ya emang sebuah keputusan yang salah. Iya, betul. Blunder dan harus diambil konsekuensinya oleh siapapun yang akhirnya decide yang membuat keputusan itu gitu. Oke, sekarang kan lagi cari pelatih baru nih. Pada saat itu hari gue collab sama lo, kalau mengatakan feeling lo dari Asia, ya kan? Feeling gue dari Eropa. Dan sekarang ada perwakilan PSSI yang berangkat ke Eropa, tapi kita belum tahu nih siapa pelatihnya yang masuk rumor. Giovanni Van Bronckhorst, tapi dia sekarang lagi asisten di Liverpool. Terus rumor terbaru John Heitinga, tapi dia lagi asisten juga di Ajax. Nah, apakah feeling lu akan kembali Belanda nih? Karena nih sekarang 2 nama Belanda nih, walaupun ada John Herdman. Kalau pelatih asal Inggris, timnas Inggris saya bukan pelatihnya asal Inggris. Ya kan? Dicari aja dari Jerman. Kan? Sebenarnya kan kalau dilihatnya dari 2 kacamata perspektif nih, Bang. Kalau misalnya dari kacamata perspektif mitigasi resiko, menurut gua, kalau gua ada di manajemen PSSI ini, jalan paling gampang ya gua tunjuk STI lagi. Gua dapat dukungan dari publik sepak bola. Kemudian dari ramuan tim udah familiar. Dan isu yang selama ini diangkat tentang adanya disconnected di ruang ganti ternyata kejadian juga sama pelatih yang Belanda. Ada itu yang kita dengar informasi lah. Ya, gitu kan akhirnya kan gitu. Dan menurut gua kalau mau berpikir praktikal, tunjuk lagi aja STI. Apa sih permasalahannya biar di hatchet gitu kayak misalnya lo STI juga udah ngeluarin statement kok kemarin bahwasannya dia tetap welcome. Terbuka. Itu kan kalau bilang praktikalnya. Tapi kalau ngomongin realitanya, gitu kan, ya berarti kan harus menimbang siapa yang available, di budget berapa, kemudian secara respons dari publik sepak bolanya kayak gimana, Bang? Itu harus diukur nih sekarang dari PSSI karena mereka udah kena sentimen saat mengganti ini yang backfire dan itu akhirnya membuat mereka jadi hati-hati sih menurut gua. Ya betul. Bahkan kan beberapa waktu yang lalu ET out tagarnya tuh kenceng banget itu. Bahkan gue sempat ngomong kan, ketika itu mulai disuarakan, gue bilang at certain degree gue nggak terlalu setuju karena memang gue pernah di dalam, gue tahu seberapa peliknya. Itu bentuknya tuh kayak Bang, mock up dari partai politik, Bang. Masa sih? Demi Tuhan, Bang. Di dalam itu seperti partai politik sebenarnya, Bang. Everything is being designed just like a political party. Jadi lu tuh mesti bener-bener sekecil apapun posisi lu di situ, lu harus paham politik di situ. Wah, berat dong kalau gitu. Berat, Bang. Jadi gua aja. Jadi untuk lu sebagai seorang profesional berat dong lu di sana. Tapi lu tahan berapa? 1 tahun berapa bulan? Berapa bulan lah gitu. Gue jujur berat, Bang. Gue kayak karena gue bukan orang siapa-siapa, ngerti nggak, Bang? Ya, tapi lu kan punya skill dan pengalaman. Tapi kan balik lagi, itu karena urusan politik ini yang lu gak paham. Karena rombongan di sana, Bang. Jadi ada rombongan A, ada rombongan B, ada rombongan C gitu kan. Dan beberapa kan kemarin akhirnya ada yang kena sanksi kan, terbukti apa segala macam. Nah itu kan sekarang yang sebelumnya. Nah itu yang berat, Bang, di situ. Jadi kalau lu profesional, lu masuk, lu nggak kenal siapa-siapa, sekarang mungkin beda positioningnya. Dengan ini Erick Thohir. Gua secara pribadi, kalau dulu mungkin gua sebagai orang yang profesional tapi
gua itu menggantungkan harapan karena gua paycheck by paycheck ke PSSI. Oke. Nah kalau sekarang kan udah beda bang. Udah beda. Gua nggak kerja di PSSI juga gua baik-baik aja. Iya aman gitu. aja. Aman ya, aja. Betul. Emang harus orang kayak gitu bang. Iya memang. Yang masuk ke sana. Iya betul. Sama kayak orang masuk ke DPR lah misalnya. Jadi kayak ya ngapain gua udah punya duit gitu. Iya betul. Bukan karena mau cari uang di situ. Iya itu yang paling penting. Oke, lu boleh lanjutkan soal eat out yang lu kurang setuju. Jadi gue ngerasa memang desain dari PSSI itu membuat memang agak susah bang, pelik gitu untuk ini akhirnya bisa bekerja sampai ke level grassroots-nya bagus dan so on and so forth. Dan gue ngerasa ada banyak sekali hal positif yang sebenarnya udah dirubah sama Pak ET. Iya itu betul, itu fakta. Iya. Itu fakta. Yang kalau misalnya dia tiba-tiba dicop, gue khawatir kita mundur lagi karena pasti kan ada mitigasi A, mitigasi B, mitigasi C. Kalau dia cabut kan ada waketum, ada apa gitu loh bang. Gua ngerasa itu bukan opsi yang lebih baik ketimbang dia continue sampai 2027. And he clean this mess up. Kemudian dia bikin sesuatu yang mungkin dengan networkingnya dia, dengan dia make up for it lah. Itu sih dari pandangan gua di stage ini sebagai orang luar ya bang gitu. Mungkin gua salah, tapi gua rasa gua melihatnya seperti itu ketika gua pernah merasakan sendiri berada di dalam. Gitu. Bahkan gue yang belum pernah merasakan di dalam, gue sendiri mengatakan stay dulu, biar dia beresin ini dulu, jalan nanti 2027. Ya lihat di kongres luar biasa itu seperti apa. Oke, sekarang gue ingin menanyakan tentang program lu dong. Gue lihat ada di lu punya postingan IG, lu ada mau bikin program yang namanya Subathon. Ini gue lebih kaget lagi, apa ini 24 jam lu live dari studio? Lu nggak mau tidur atau apa ini? 24 jam live dari studio untuk berapa hari? Ini yang mulai nanti malam ya? Nanti malam bang. Apa jelasin dong, apa ini kok? Jadi gue merasa sebagai konten kreator itu sekarang kita mesti ngasih sesuatu yang ada wow factornya lah gitu. Jadi mungkin karena gue mayoritas penontonnya emang anak-anak muda ya bang ya, gitu. Jadi gue emang makanya Subathon 1 tiba-tiba gue bisa wawancara beberapa pemain Premier League. Oh gitu. Begitu. Iya, yang pertama. Oke. Nah, jadi di Subathon yang kedua ini gue punya main goalsnya adalah ketemu JIZ tapi di Itali bang. Jadi pas dia main sama Sassuolo. Jadi gue pengen nyamperin dia ke sana, terus live bareng dia. Wow, bagus itu kalau bisa. Nah, jadi gimana caranya perjalanan itu sampai bisa ke situ, itu juga dinikmati sama penonton gue. Nah, itu gue belajar dari Subathon 1, kalau cuman live pas pertandingan doang, atau cuman pakai VOD video doang, journey-nya nggak berasa bang. Oh begitu ya? Journey dalam artian, ini bisa nggak ya, ini gimana, ada konten in between gitu. Nah, akhirnya gue bikin 24 jam dan gue nggak bisa sendiri. Kalau total 22 hari gue live 24 jam kan gue bisa mati bang gitu. Jadi akhirnya gue ada inilah rolling lah sama talent gue ngajak teman-teman yang lain nonton konten kreatif. Bagus. Total bertujuh sekarang. Bagus dong. Bertujuh. Nah itu akan live terus-terusan. Nah setiap harinya yang nentuin itu penonton. Nentuin apa itu? Nentuin kita bisa ke Italia atau enggak. Itu ada milestones-nya bang. Jadi kita bikin gamification. Jadi kayak kalau misalnya kita mau ke Italia itu tergantung sama penonton sebenarnya. Masa? Gimana you interact dengan penonton? Ya dengan cara ya live itu bang, karena platform live kan lu bisa dua arah berkomunikasi. Iya itu betul. Nah gue nanti akan ada menu-menunya. Kalau lu mau begini, kita begini, gitu. Nah terus nanti ada bintang tamu setiap harinya juga. Wah hebat. Jadi ya. ada hari pertama tuh ada Kemal Palevi, hari kedua ada Dean Kate. Apa sebutin aja macam-macam. Hari ketiga ada Tirta. Kalau dari ini PSSI belum? PSSI belum bang. Belum. Nanti gua kasih kontak. Siapa? Gak apa-apa loh. Hadirin dong biar ini ikut ngobrol dengan viewers. Iya barangkali kan. Iya undang aja kalau bisa datang iya kan. Ada Arhan pemainnya. Pertama Arhan datang ke gua ke Bangkok. Oh lu ke Bangkok? Gua ke Bangkok. Kok bukannya lu mau ke Itali? Iya jadi kita spontan itu bang. Luar biasa. Jadi kalau misalnya Arhan ngasih tanggal ya udah kita ke Bangkok gitu. Yang nentuin penonton aja bang. Sambil live lagi jalan? Sambil live aja. Makanya ada tim sebanyak itu. Jadi ketika gue ke Bangkok, yang di base tetap nyala. Ada orang gue sampai Bangkok, live-nya di gua. Iya di you. Jadi kita tukeran aja. Maksudnya secara gambar tukeran aja bang gitu. Wah ini kalau menurut gue sih untuk di bola lu yang pertama ini. Ya, di Indonesia. Ya kita coba lah gitu. Kalau streamer kan banyak yang udah kayak gitu. Tapi ya bagus. Ini konsep yang kayaknya gue mau coba karena kayaknya seru. Karena
gue pengennya nanti di Ramadan gue udah ada satu tujuan yang emang udah di otak gue sampai akhir nanti Piala Dunia gitu. Ini lain lagi. Lain lagi. Ini planningnya lain Jadi lagi. ini harus ada jenjangnya gitu bang. Capek Biar seru bang. Tapi capek lu pasti lu. Ngeri banget. Gue lihat di lu punya program The Highest View. Yang udah di atas cepek lah. 100K itu tentang sepak bola Indonesia. Betul. Ini fakta ya, teman-teman juga bisa melihat lagi. Dan lu kan besar di Bandung ya? Lu besar di Bandung ya? Lu belajar di Bandung? Gua SMA di Bandung, kuliah S1 di Bandung. Nah lu waktu di Bandung pas teman-teman lu itu sekelas, itu apa? Fan Persib semua? Persib semua. Lu ikut nonton gak sih? Kan pasti diajak, lah nonton lah. Nah itu bang, gua tuh belum pernah nonton Persib bang. Karena tuh biasanya kalau Persib main, chaos bang. Chaos kenapa? Macet. Oh parah macetnya. Wah macet banget bang. Oh gue udah pernah nonton Persib, sorry bang. Waktu gue di PSSI ngerjain Piala Presiden. Gue panpel bang. Oh Piala Presiden lu? Piala Presiden yang pertama? Yang zamannya era PEDI aja. Itu gue ada ya Piala Presiden? Ada bang Piala Presiden. Lupa gue. Itu gue panpel, gue di pinggir lapangan. Oh. Itu. Tuh gue inget tuh. Itu di stadion mana tuh? Di Bandung? Iya di Siliwangi? Bukan Siliwangi, yang Jalak Harupat? Nice dream banget itu. Gitu, makanya itu gue ngerasain tuh. Gue nonton Persija waktu uji coba sama timnas yang era Luis Milla tuh. Iya. Persib Piala Presiden. Gue sempat ke ini juga Maguwo Harjo. Sleman. Itu juga di situ gitu. Lu kenapa nggak mau buat program untuk sepak bola Indonesia? Kan mau bang. Bagus kan, lu harus buat. Lu udah pernah ada konsepnya nggak? Lu pernah ngomong ke gue lu mau bikin apa itu? What's that IRL? Apa sih itu? Coba itu IRL singkatan dari apa? In real life live stream. Jadi kayak live streaming yang kayak udah di dunia nyata aja spontan gitu. Jadi kayak gue diikutin aja, gue mau ngapain, gue mau apa. Sama kayak ada konten kreator lain tuh yang dari luar biasa bikin begitu jalan. Jadi mulai lu perjalanan sampai lu selesai. Sampai gue selesai. Tapi lu nonton pertandingan. Di sini lokal. Di lokal. Nah gue pengennya gitu bang. Nah jadi intinya gue udah proses lah, gue minta mau izin ke I-League gitu kan. Terus? Untuk dari POV fans. Jadi bukan gue mau nyorot lapangan, enggak. Tapi kalau kita experience-nya jadi fans nonton di Liga 1 itu seseru apa sih? Kayak gimana sih suasana di stadion? Kayak gimana sih? Justru kalau kemarin gue ke Liga Inggris, bahkan ada penonton yang penasaran itu makanan di stadion apa sih bang? Di situ enak atau enggak sih? Nah gue pengen nge-highlight juga UMKM yang di sekitaran stadion bang. Jualan apa? Beda banget tuh, pasti kan? Terus di dalam stadion senyaman apa? Kemudian juga se-intimate apa, environment-nya, terus ketika kita merayakan gol bersama, se-euforia apa sih bang gitu. Itu kan sesuatu yang kalau kita nonton di rumah doang sendiri kan beda bang rasanya. Beda. Nah gue pengen mewakilkan perasaan itu untuk penonton-penonton gitu, makanya gue sering IRL gitu. Nah itu yang sebenarnya konsep yang pengen gue bawa. Waktu itu hari lu IRL kan di Inggris. Lu ada di Everton, Tottenham, Spurs, Man City, Man United, Chelsea, banyak bang. Itu lu dikasih izin sama klub atau sama ini operator? Nah, kalau di sana kan selama lu nggak nyorot lapangan nggak apa-apa bang. Memang lu nggak nyorot lapangan? Iya. Jadi lu cuman fan punya excitement, ya kan atmosfernya seperti apa? Jadi gua nggak perlu izin kalau di sana. Langsung aja bang. Kalau di sini? Kalau di sini harus izin bang. Kenapa? Maksudnya izinnya untuk apa? Untuk maksudnya lu izin ke klub. Iya. Kalau di sini kalau ke klub itu wajar lah, ya istilah sowan lah. Gue mau masuk biar nanti bisa leluasa lah. Bahkan mungkin juga bisa dibawa ke fasilitas stadion lainnya kan bagus juga sebagai promosi juga untuk klubnya. Nah di sini lu minta izin dari siapa? Harus ke liga sih bang. Udah minta. Udah. Terus apa ininya? Ya belum ada respon positif lah. Gitu. Belum kita ada. Tunggu mungkin masih dipikirin, masih dipertimbangkan. Seharusnya ada, karena ini adalah salah satu cara untuk mempromosikan liga kita. Benar. Ya kan yang banyak orang yang mungkin belum tahu mengatakan liga kita nih gak bagus lah, gak apalah, iya kan? Nah itu sebenarnya motivasi gue bang. Iya. Karena terutama di TikTok. Apalagi soal ini safety. Iya. Jadi di TikTok itu bang, banyak konten kreator yang mendiskreditkan Liga 1 seolah-olah Ligue 1, pemain Ligue 1 digitu-gituin bang. Gue justru tergerak untuk ngeliatin kalau sebenarnya liga kita tuh seru, dan kalau misalnya nonton di stadion itu aman, karena permasalahannya kan sekarang itu industri kita nggak berkembang. Karena secara industri sepak bola tuh nggak bisa dimonetize. Betul. Bahkan kalau gue denger 1 dekade yang lalu, gue nggak tahu kondisinya sekarang ya. Kalau Persib main itu banyak kebocoran tiket bang.
Oke. Jadi mungkin nggak semua yang lu lihat di stadion itu actually bayar tiket. Iya, dulu ya. Iya, dulu. Mungkin sekarang udah berubah. Sekarang udah mereka kontrol. Nah, makanya gue pengen ngeliatin, dan sebagai content creator kan kita cuma bisa bantuin di sisi itunya. Oh iya, bagus dong. Lu kan ngasih ini education, promotion. Betul. Jadi viewer kita ngeliat, oh actually nonton Liga 1 seru ya. Dan safe ya. Dan dia ngerayain golnya kok seseru itu ya. Iya, betul. Kok penontonnya sampai ada koreografi gini-gini ya. Betul. Oh ternyata jajanannya bagus ya. Enak ya gitu. Yang gitu-gitu sih Bang. Yang gue pengen ini, dan masing-masing fan kan beda. Jadi mungkin fannya PSM beda, gayanya, fansnya Bali beda, fansnya PSM. Chance-nya aja beda, lagunya aja beda mereka. Nah, gue pengen nge-capture itu karena gue ngerasa pada saat Piala Presiden tuh atmosfernya terutama Maguwarjo tuh edan banget, Bang. Iya, Maguwarjo gila. Kabupaten Italia. Itu top banget gitu. Iya, luar biasa. Iya, kalau Persib kan udah pasti kan rame banget. Persib rame. Lu rencana ke apa, di stadion mana aja? Yang gue aim sih sebenarnya gue minta izin banget itu tanggal 27. Itu 27? Persib PSM. Desember. 27 ini Desember. Iya. Oke. Jadi gue selesai dari Como rencananya 24 tuh gue ke Como, Bang. Oke. Dapat izin lah buat gue IRL di Como. Nah, di sana dapat lo? Dapat, alhamdulillah. Itu lu izin dari klub kan? Dari klub. Iya, maksud gue kalau ke klub. Tapi klub Persib udah kasih dong. Persib kayaknya kasih dah. Gue udah terakhir kali tektokan sama media officernya dari klub tuh welcome. Tapi dari liga yang belum ada respon. Harus CC dulu ke liga. Kira-kira gitu. Nah, Como tuh ngasih, jadi kayak. Ya ini kalau ada orang liga yang denger, coba dong diperhatikan. Ya, kan? Kita ingin membantu ininya aja. Promosi. Kita nggak akan melewati batas komersial yang memang kalian punya, tapi intinya biar football fan itu ngerasa terinklusivitasnya tuh dapat, kayak ternyata seru ya Liga 1. Gue nggak pengen lagi di TikTok tuh kayak memang banyak yang ini. Boring nontonnya. Enggak juga kok gitu. Kita coba gitu. Iya, betul. Gitu. Dan sekarang ini klub yang lagi gila ini Persib. Yes. Iya kan? Wah, apalagi kalau nanti lu IRL Persib lawan PSM. Wah, rame itu, Bos. Rame ya, Bang ya? Rame lah pastilah. Ya, semoga dapet sih. Dan lu tau gak, ini fakta. Ini yang gua ngerasa, dan ada beberapa kawan-kawan gua juga ngerasa, memang sebagian besar fans kita juga bisa terima ketika timnya dikritik. Ya kan, terimalah, mereka terima. Tapi Persib ini yang unik. Minta timnya dikritik. Tolong Bang, kritik Bang. Ya, kenapa? Gue bilang, abis itu gue nanya lah ke beberapa orang, bahkan dari orang dalam Persib, dia bilang memang kulturnya tuh di Persib kita begitu. Jadi mereka nggak mau hanya pujian, karena pujian itu seperti racun, tapi harus ada juga kritikan. Itu seperti evaluasi. Jadi gue lihat bahwa fans dari Persib ini open minded. Kita kritik, mereka welcome, bahkan mereka bilang oke, makasih sudah kritik. Kita puji, mereka lebih welcome. Artinya jangan cuma ngomong yang enak-enak aja. Kita juga mau tahu nih apa kekurangan dari tim kita. Nah, mindset seperti itu yang gue ngelihat sekarang sudah terbentuk juga di antara beberapa fans lainnya. Ya kan, jadi kalau nanti pada saat lu ke stadion, lu bisa merasakan atmosfer yang positif dimanapun lu pergi. Karena sekarang mereka sudah bisa mulai menerima, bahkan ketika ada klub juga yang istilahnya pelatihnya gak perform, kita kritik nih, mereka terima. Oh memang benar ini pelatih gak ngerti taktik, gak ngerti apa. Meskipun gue juga bukan pelatih dan gak merasa lebih pelatih dari pelatih karena pelatih kan orang dalam. Tapi persepsi atau penerimaan kritikan itu sangat baik. Nah, gue merasa kalau lu bisa masuk ke area itu, di stadion itu juga akan membantu untuk mempromosikan liga kita. Benar. Apalagi sekarang sudah ada VR loh. Jangan main-main loh, meskipun ada aja wasit yang masih aneh-aneh. Sama kan kadang kayak gini Bang, ada pemain yang main jelek langsung dibully Bang di sosial media. Itu susah, jadi gue alasan kenapa gue IRL, salah satu part dari IRL itu yang pengen gue touch adalah gue bisa berada di mix zone untuk bisa ngeliatin kalau pemain itu juga manusia Bang. Oke. Kemarin kan baru aja kejadian wawancara eksplosif Muhammad Salah di mix zone kan Bang. Gue gak ikutin, kenapa itu dia? Jadi Salah akhirnya untuk pertama kali ngasih tahu kalau hubungan dia sama Slot nggak baik-baik aja. Dan dia ngerasa jadi tumbal. Kambing hitam lah gitu. Padahal bukan salah ya? Gue nggak tahu. Ya gue juga nggak ngerti. Tapi memang form dia lagi turun kan? Form dia lagi turun. Dia dicadangkan untuk 3 kali beruntun. Kemudian akhirnya dia membuat sebuah pernyataan eksklusif kalau dia bilang, gue dikambing hitamkan. Gue merasa ini nggak fair untuk semua apa yang udah gue lakukan untuk Liverpool. Gue nggak punya relationship sama sekali sama Arne Slot. Dan itu kejadiannya wawancara di mix zone. Jadi bukan press conference, bukan eksklusif. Itu alasannya kenapa gue pengen IRL dan nge-touch sisi itu. Buat nanti ketika ada pemain yang misalnya dia performnya jelek nih Bang.
dia pasti udah dibully nih. Kita tuh mau liatin sisi humanis emang kalau Iya. Lu juga manusia, dia punya anak, dia punya istri. Iya, betul. Kadang dia performnya lagi jelek, Iya, ya. betul. Emang bad day at the office aja. Bisa aja. Ada pemain yang punya bad day. Ya. Dan kalau misalnya dia ternyata main bagus juga, dia bisa memberikan kebahagiaan untuk fansnya. Dia ngeliat, setelah pertandingan tuh dia orang karakternya kayak gini. Iya, nah, itu yang sebenarnya pengen gue liatin, Bang. Itu juga bagus menurut gue. Iya, itu yang kemarin itu kan sempat akhirnya kejadian kan sama Muhammad Kudus lah gua, Muhammad sama Kudus. Iya, lu bisa interview one on one. Iya, jadi itu menurut gua jadi sesuatu yang akan memberikan extra value untuk penonton gitu, Bang. Iya, oke lah. Gua harapin bisa lancar lagi. Amin. Jadi ada Subaton, ada ARL, gak tau abis ini ada apa lagi dari Football Morning Show. Tapi luar biasa karena gue suka orang-orang bisa mandiri, bekerja di atas kaki sendiri dan juga membuat program yang positif. Amin. Jadi bukan untuk menjatuhkan atau merendahkan orang lain. Ya kan, kalau kita mau merendahkan orang lain gak ada value-nya. Hidup kita ya kan. Oke, ini kita sudah selesai dalam pembahasan kita. Jadi kita sudah bahas tadi pengalaman Mas Hanif di Manchester City, di salah satu federasi terbaik di dunia, PSSI. Ya itu memang fakta. Ya kan, salah satu yang terbaik di dunia. Kemudian soal rencana Subaton ini sih ya mungkin nanti sambil sarapan atau makan malam lah gue nonton ini. Karena 24 jam kan gak ngerti ini. Ini gila juga, oke? Dan ini yang gue harapin kalau ARL lu bisa terjadi di sepak bola Indonesia. Ini kan sebuah experience yang bagus. Karena ARL ini live. Kalau banyak orang buatnya vlog, itu beda lagi. Dan mereka buat vlog, kadang-kadang mereka kasih tunjukin ke lapangan juga kalau yang gue lihat. Dan lu kan maunya cuma untuk atmosfer ini kan, penonton. Oke. Masa gue ke Itali boleh, maksudnya gue samperin jauh ke Itali, ke Inggris. Masa ke Ternate gue nggak nyamperin? Gue samperin lah. Maluku dengan senang hati, Bang. Gue terbang gue naik kapal gue nggak apa-apa, Bang. Betul. Iya, memang harus begitu. Artinya lu akan bukan cuma ke klub-klub yang sekarang istilahnya lagi di papan atas, ya kan. Kalau perlu ke klub-klub yang di wilayah lainnya juga boleh, yang berada di papan tengah atau papan bawah. Yang penting experience itu orang bisa lihat. Nah, itu perbedaannya channel gue juga, Bang. Bahkan Crystal Palace saja ada satu episode khusus gue bahas Crystal Palace, Bang. Terus gimana responnya? Tetap 50.000 Bang yang nonton. Bagus. Jadi maksud gue gitu. Jadi betul, nanti gue nggak cuma nge-cover IRL Persib, gue pengen juga nyobain semua klub. Kalau bisa semua klub. Kalau bisa semua. Kan gue nggak pernah ke Maluku, Ternate. Gue mau, Bang. Betul. Gue mau. Bagus apa-apa. itu. Kan gue bayar sendiri. Perjalanannya gitu kan. Oh iya dong, lu kan sendiri jalan. Itu kan hanya untuk promotion. Jadi itu mungkin experience yang teman-teman fans lain tuh nggak dapet gitu, Bang. Ternyata mau ke sini kayak begini ya, harus lewat sini dulu gitu-gitu, Bang. Iya, betul ya, kita tunggulah nanti seperti apa. Mudah-mudahan mungkin juga ada sesuatu dalam hal-hal komersial yang harus Liga lihat dulu, mungkin hal seperti itu. Oke, ini kita sudah selesai dan biasa gue minta narasumber yang hadir di sini sampaikan pesan-pesan ke viewers kita. Nah, lu bisa sampaikan pesan-pesan ke kamera. Apa aja tentang sepak bola lah atau sepak bola Indonesia. Oke. Terserah. Para penonton Triple B aja. Triple B untuk kalian semua, thank you semua yang udah nonton episode kali ini. Gua sangat appreciate komen-komen kolaborasi sama Bang Binder sama positif gitu di channel gue juga. Jadi hari ini diundang, gue happy banget buat teman-teman. Mungkin kita jaga positivisme aja dari kultur iklim sepak bola kita. Ya, banter-banter biasa. Itu biasa, jokes biasa. Tapi kita hindari baper itu. Iya, betul itu. Oke, ini kita udah tutup, Mas. Oke, lu ikutin slogan channel ini lu harus salut juga nih. Bisa dong. No hate, no politics, only football, only football. Salam sepak bola. Salam sepak bola. Nah, keren. Nice dream.